Kenapa tercemplung? Iya, karena kalau misalnya hanyut kan jalan, kok ini kecemplung satu. Oh, Iya. masih diem di tempat intinya Masih ya? diam di tempat, tapi masih bisa untuk naik lagi. Tapi langsung saja kita menuju ke arah match yang pertama. MDL hari ini, EVOS Icon versus PUBG Esports yang akan dipandu oleh Ranger Mas. Nevin. Dan KB. Oke. Sambil minum dong. Hah? Sambil minum. Nggak bisa dong. Keselak ya. Oke. Oke, kita bakal menuju ke arah mid lane melihat posisi dari tim PUBG. Mereka juga, kalau kita lihat, tidak ada pengawalan di arah gold lane. Tandanya mereka sudah benar-benar ingin mencoba menyelesaikan dan percaya tentang adanya fans versus seorang Brands. Tambah lagi satu hal, Cheesecake yang biasanya kita tahu notabene-nya pergerakan Franco seorang roamer di early game itu akan menjadi pengganggu untuk jungler lain. Tapi lihat, Retribution diamankan oleh seorang Speechless yang cukup baik. Speed Dream sebelah sana mencoba untuk mengganggu Cheesecake. Dipaksakan untuk mendapatkan satu buah tarikan. Dan bahkan Cloudkun yang harus menggunakan satu buah flicker akan ke first blood. Tapi ternyata saya Cold gak bisa menutup pergerakan atas seorang Esmeralda. First blood didapatkan atas pemain dari EVOS Icon. Wow, Bravo. First blood yang bisa dibilang cukup dini ya. Baru dimulai 1 menit pertama. Dan pergerakan Franco tadi yang sempat kita notice juga dari seorang Cheesecake. Dia lebih prefer untuk ngejaga ke area Little Wonderland terlebih dahulu. Tapi emang dari season-season lalu pun aku sangat suka sekali permainan dari Bravo. Rotasinya dia tuh selalu join team fight setelah melakukan clear wave minion 2 atau wave minion pertama bahkan. Dan buat sekarang, ini tinggal PR dari Speechless karena dia adalah Hayabusa dan lawannya mid laner kebetulan itu Faramis. Iya. Ingat ini global ban. Maksimalkan untuk satu dash ini dari Cloudkun. Ini bisa banget dimainkan sama PUBG Esports. Apalagi dengan dominasi awal mereka dengan first blood tadi. Dan Speechless dengan Hayabusa. Targeting bisa jadi akan menjadi jawaban dari bagaimana Faramis ini untuk di sebuah area team fight. Bener Jadi sih. dipaksa aja untuk mengeluarkan Cloud Altar. Betul. Oke, dan Bravo di arah bottom lane tertarik langsung ditumbangkan, dibalaskan dendamnya oleh seorang Cloudkun. Yang kita tahu, Cloudkun tadi tertarik dan bahkan ditumbangkan oleh seorang Bravo. Kali ini Cloudkun tidak akan melepaskan sebuah kesempatan yang mahal untuk membalaskan dendamnya di arah bottom lane dan sangat efektif ketika ada turtle-nya tumbang. EXP lanernya harus mundur ke arah belakang dan bahkan harusnya ini akan menjadi satu poin again dan ternyata Eve dengan poin killan cukup instan. Lihat knockout strike diberikan. Dreams di depan sana masih coba untuk menahan. Dan ingat Dreams sekarang udah punya The Way of Dragon. Dreams udah punya flicker. Bisa freestyle dulu terhadap seorang Hayabusa. Jangan sampai terlalu menempel. Jangan selalu berdekatan dengan seorang Dreams, Nevin. Iya, sebab dari tadi juga udah mulai mencoba memberikan satu pressure ke area Turtle. Tapi nampaknya mau dilepas aja terlebih dahulu. Diberikan kepada teman-teman dari EVOS Icon untuk Turtle yang pertama. Tapi pastinya akan ada pertukaran yang segera terjadi. Dengan disengage yang mereka lakukan kali ini. Dream sudah mulai memantau dari kejauhan. Untuk Fast dan juga Brands kali ini belum ada perbedaan yang terlalu signifikan sebenarnya. Karena ya paling dari arah levelnya cuma masalah satu tarikan ke area gold ke lomang. Hanya untuk memberikan bantuan pada seorang fans. Yes, tapi ini juga buat kalian semua. Masa belum punya si hero baru Fredrin langsung aja pakai buat di push rank OP banget. Jadi login sekarang juga perlu dikeluarkan. Hayabusa kali ini masih bisa selamatkan seorang Cloudkun. Meanwhile Dreams di depan sana masih ada satu buat Wild Dragon. Freestyle dulu bang. Dan itu dia yang sudah aku sematkan. Kalau para pemain dari tim EVOS mereka punya flicker. Mereka punya duel Dragon, jangan bertempelan sama Dreams Professor. Sudah harus hati-hati, lebih hati-hati dari seorang Speechless. Harus lebih matang untuk melakukan sebuah all-in. Yang di all-in kali ini adalah Dreams. Punya waktu untuk bertahan, ditambah lagi ada pergerakan dari seorang Cloudkun. Ya kita tahu lah bahwa Dreams ini udah sangat manuvernya ini udah sangat menguasai sekali untuk Chow. Bahkan hitungannya tadi dengan The Way of Dragon Flicker, dia juga membeli waktu sebegitu banyaknya agar nantinya ini delay-nya nggak bisa join untuk team fight. Dan itu damage-nya gak bakal cukup banget. Karena Brands di belakang udah tinggal eksekusi. Itu tadi kebetulan dengan Flicker The Way of Dragon-nya ya kan. Emang itu menjadi ciri khas banget bagi Dreams. Dan aku tinggal nunggu gimana cara zoning out. Dan juga deny damage yang nanti akan diberikan oleh Dreams. Karena dari tadi dia cuma zoning aja. Dia lagi cosplay untuk salah satu CEO dari geng kapak, Koyur. Zoning-zoning, ngebadanin. Dan nanti ketika ada momentum dia freestyle. Tapi emang tadi sebenarnya dari PUBG yang coba untuk initiate ya. Cuman
Sayang sekali Eksekusinya. kayak banyak banget resource yang harus terbosisnya. Tapi dilihat di sisi lain, Fans langsung bisa mendapatkan ke arah seorang Susujin yang sedang berusaha mendapatkan orange buff dari teman-teman Paps. Dan itu pastinya jadi keuntungan yang luar biasa. Cuma masalahnya dari seorang Dreams, sekedar buka lagi satu informasi tambahan. Mencoba untuk memberikan pancingan terlebih dahulu atau zoning out. Karena platingan juga udah bisa langsung diamankan oleh para pemain dari EVOS Icon. Oke, tapi lihat di depan sana Fans. Yang aku lihat di sini Fans lebih pede dengan adanya Nibiru dan juga ini ya Rennernya ya. Karena dia tidak memiliki Wesker, biasanya di level-level 6 kayak gini dengan adanya Franco itu ada inisiasi cukup tinggi, Nevin. Ada inisiasi untuk melakukan tarik kaget. Tarik dikagetin pakai Wesker. Jadi kayak harus bersiap-siap langsung ya. Langsung Kalau iya. misalnya ini satu inisiasi dibuka sama Cheesecake, mau nggak mau semuanya harus benar-benar bisa nge-backup dalam waktu yang cepat. Betul, dan Karena damage mereka harus bawa burst. paramis. Betul. Betul. Cuma kali ini nampaknya dari Fans ini masih menunggu ke arah farmingan karena dia dengan emblem marksman ya. Mungkin kali ini kebetulan Cheesecake juga kayaknya baru saja mendaftarkan dirinya kepada sebuah perlombaan tarik gold lane. Tarik gold lane. Bukan tarik tambang Mas Bukan sekarang. tarik tambang. Tarik gold lane sekarang. Oke, benar banget. Tapi ternyata nampaknya ini akan menjadi turtle yang free untuk para pemain dari tim EVOS Icon. Tanpa adanya konten sama sekali. Informasi tadi diberikan tapi tidak ada speechless respon ke arah top lane. Tandanya memang dia ingin farming. Kita lepaskan satu buah turtle is okay. Dari segi itemnya Brans kali ini yang akan menjadi sebuah Legend Sword ya, dia udah jadi juga. Stilek Plate juga untuk menahan semua damage dari Fans. Sementara Fans juga hanya bermodal satu Fury Hammer. Di sisi lain untuk kita melihat Psychots, ya dia akan menuju kepada item-item mungkin yang lebih ke arah Dominance Ice mungkin. Rekomendasiku pribadi karena lawannya Bravo kebetulan. Yes, tapi lihat di sini Psychot masih coba untuk menahan positioning dia sampai gimana caranya dia nggak pulang tapi clear dan dia tidak harus kehilangan sebuah gerobaknya. Oke dia kehilangan turret tapi gerobaknya enggak, tapi lihat di sini dia top lane. Bakal coba dipaksa dapetin satu, flicker digunakan. Mau tidak mau untuk seorang Cheesecake karena lihat dominasi yang dilakukan di area top lane itu atas perbuatan tim Paps yang ada di area bottom lane. Iya. Mirror. Jadi benar-benar dikuasain balik dan buat sekarang posisinya. Iya kali ini satu buah dia berarti kuning namanya karena pemain dari EVOS itu seorang Dreams ditarik lagi dengan tambahan Iron Hook yang dibuka oleh Cheesecake sendiri dan Real World Manipulation di sisi lain bisa tercancel dengan begitu mudahnya oleh pergerakan Dreams yang begitu agresif kali ini. Gak mau di counter lagi pergerakannya karena surprising setup yang dibuat oleh Pop sebenarnya udah bagus banget. Cuman entah kenapa kali ini belum bisa ngedapetin eliminasi hanya kepada seorang Dreams terlebih dahulu. Ini rugi untuk Dreams. Kenapa? Dia menunggu di sana, dia terpick off, flicker telah digunakan dan membuat dia harus tumbang juga. Brans sudah mencoba untuk menyelamati tapi ternyata di sana Psychos mencoba untuk mendapatkan satu. Susu jenis coming, diboskan kembali keadaannya, lihat. Fast, flicker ke arah yang salah, nampaknya Fast still survive dan digocek begitu saja. Tergocek pergerakan dari seorang Susu Jin. Fun still survive dan almost ditumbangkan. Tapi tentunya Bravo tidak mau tinggal diam. Rotasi yang dilakukan sama seorang Psychots ini mengerikan banget nih. Evin. Iya, masih ada misi penyelamatan tadi dilakukan oleh Speechless juga. Dia coba untuk ngebadanin terlebih dahulu supaya setidaknya damage yang masuk bisa tercancel ke arah Fans yang tadi mencoba untuk melarikan diri. Dan kali ini kita melihat juga clearing wave pasti akan dilakukan. Tapi Dreams masih begitu nakalnya untuk memberikan gangguan lagi. Setidaknya presence di area teras rumah dari Pops karena saat ini Lord juga udah muncul di dalam Land of Dawn. Kalau udah kayak gini sih mau nggak mau harus cari momen pick off karena Cheesecake menggunakan Franco. Dan kalau misalkan di area yang terbuka ini terlalu banyak yang bisa meng-cancel ke arah Cheesecake-nya. Ada The Way of Dragon dari Dreams, ada Psychots juga dengan menggunakan Knock Out Strike, bahkan Susujin dan juga Cloud-Kun. Tapi di sisi lain Brans-nya juga masih membutuhkan item-item yang nantinya akan lebih mendominasi ketimbang Fans. Dia udah unggul dari level, tapi gold leadingnya baru 4.000. Walaupun 4.000 pun Paps tahu dia nggak boleh untuk langsung ambil resiko melakukan jump in team fight. Mereka bakal tarik ulur. Karena mereka tahu ini powernya mereka tuh di pick off. Harus 4 lawan 5 team fightnya. Oke, tapi sebuah lot diamankan dengan cukup pasti. Susujin Blade of Despair sudah terpop up untuk seorang Brans kali ini Nevin. Ini bukan hanya damage sembarangan ditambah dengan Hunter Strike. Tapi lihat dengan adanya satu buah celah kecil diamankan oleh seorang Fans. Dengan baik, dengan sigap. Tapi Dreams standby on position. Fans mencoba untuk bertahan. Tidak ada flicker di depan sana. Knockout Strike telah dikeluarkan dan bakat spray down. Terakhir tembakan peringatan. Tapi ternyata Psychos tidak memperdulikan itu. Mencoba dijemput. Tapi di arah yang lainnya. Maralai yang bakal coba menjadi target utama dan bakat down.
terlalu sakit yang bisa diberikan dan Dreams masih mau lebih freestyle dulu bos. Tertangkap 3 orang dan ini menjadi bahaya. Menjadi sebuah poin yang mahal ketika adanya Lord. 3 eliminasi berhasil didapatkan oleh EVOS Icon dengan Lord yang udah mulai muncul di area top lane. Meskipun kita balik lagi ini adalah Lord yang pertama, belum terlalu sakit, tapi lihat berapa banyak turret yang bisa diamankan nantinya Ada oleh Brans. teman-teman dari EVOS Icon ya. Satu lagi ada Brans. Brody itu ini Devin apa kayak sebuah hero yang benar-benar bisa menggerogoti turret dengan cepat menurut aku. Iya betul sekali, cuman sayang untuk saat ini Lordnya bisa tumbangkan hanya sampai ke base turret. Tapi lihat mereka kedapetin auto turret di area mid yang pastinya ini ngebuat space-nya lebih leluasa lagi. Dan ya setup yang bagus banget tadi kalau kita lihat dari EVOS Icon ketika mereka nge-trap 3 pemain langsung di area top lane. Oke, itu dia ketika Hayabusa dengan Link one by one situation. Siapa yang ultimate duluan, dia yang kalah. Jadi bukan siapa yang ultimate terakhir, tapi siapa yang ultimate duluan, dia yang kalah. Iya, Assassin rata-rata kayak gitu. Karena untuk pemanfaatan dari beberapa source skill, pasti ada yang immune. Kayak misalkan kita ambil contoh tadi, Tempest of Blade salah satunya. Dan itu nggak ada lagi target yang bisa di shadow kill. Sementara kalau misalkan melihat dari item, Wind of Nature mungkin akan menjadi jawaban dari Brans. Tapi dari opini aku pribadi, karena dia nantinya udah punya Hunter Strike dan akan menuju kepada Maleficor, Demon Hunter Sword bisa juga untuk menumbangkan karena Bravo. WON dulu nih, Be. WON iya pasti Dia WON untuk dulu. fans. Karena dia nggak mau di spray down sama fans. Di sisi lain dia juga nggak mau terkena shadow kill. Tapi Speechless, dia punya Blade of Despair tapi tidak dengan item-item lainnya yang nanti untuk menunjang damage ke arah Wind of Nature tersebut. Mungkin salah satunya End Spell. Tapi lihat sudah ada konsil yang dikeluarkan. Konsil kali ini Speechless akan menjadi pilihan. Retribution, Shadow Kill tadi dikeluarkan. Dan akan Wave Dragon. Tapi ternyata lihat ditutup 2 orang. Dreams kali ini menutup dari seorang Hayabusa. Tapi Sutsujin menutup pergerakan Lei dan bahkan Bravo. Gak bisa berbuat banyak. Surprise attack dari Fans gagal. Double kill. Dan bahkan almost wipe out Bravo. One last chance untuk defensif para pemain dari tim PUBG. Dan wipe out EVOS Icon mencakar PUBG Esports di menit yang ke-11. Recall diberikan itu pertanda kalau mantan bukan berarti kali ini harus Ditabrak. disayang. Wow. Taruhlah mantan pada tempatnya. Taruhlah mantan pada tempatnya. Dan kali ini EVOS Icon game yang pertama 12 menit saja yang mereka butuhkan. Dan ya rapi banget pergerakan dari EVOS. Memang kali ini trapping yang mereka buat